Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muqarrabin Jatiwaringin kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh berkah di bulan Rajab ini, walaupun di luar diiringi dengan hujan, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis taklim yang isinya adalah kajian tentang fikih masalah salat sunnah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa sholat sunnah, di antaranya sholat witir, tetapi belum selesai, kan kami sempurnakan pada malam hari ini, yaitu jumlah rakaat witir. Sebelumnya kita lihat di sini bahwasanya barang siapa yang khawatir tidak bangun dan tidak sholat witir, terdapat dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yakuma min akhiril laili, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun malam, falyutir awwalahu, maka hendaknya dia sholat witir di awal malam sebelum tidur. Wa man tami'a ayyakuma akhirahu falyutir akhiral lail, tetapi yang bisa bangun malam hendaknya salat witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa dzalika afdal, karena sesungguhnya salat di akhir malam disaksikan oleh malaikat dan itu lebih afdal. Aw ij'alu akhir salati al-lail al-witr. Dari hadis ini dijelaskan bahwa sholat witir itu sangat disunahkan, bisa dilakukan di awal malam, maksudnya pada sholat isya sebelum tidur, sholat witir kalau khawatir tidak bisa bangun malam. Tetapi kalau insya Allah bisa bangun malam, hendaknya diakhirkan di malam hari dan tidak boleh diulangin, karena la witrani fi lailatin, tidak ada sholat dua witir dalam satu malam. Ya, ini salah satu hadis yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, tentang jumlah rakaat witir, minimal adalah satu rakaat. Minimal adalah satu rakaat. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua rakaat. Dan akan nanti kita sebutkan insyaallah bahwasanya beliau itu memang dalam riwayat secara tegas dijelaskan salat malamnya dua rakaat. Jadi belum ada riwayat yang menyebutkan sholat malamnya 4 rakaat. Artinya mayoritas ulama di dunia, dari Sabang, dari Maroko sampai Merauke, dan sudah kita lihat di beberapa negara, di Maroko, di Mesir, di Sudan, di Saudi, di Yaman, di Yordan,
Ya, kita lihat sampai di Indonesia mayoritas umat Islam kalau sholat taraweh 2 rakaat, wabil khusus di Masjidil Haram dan di Masjid Madinah bisa dilihat di televisi. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada berita hoax bahwasanya Mekah sepi tidak ada tawaf, jangan percaya. Oh, nggak ada yang tawaf ini hari kiamat, jangan cepat percaya. Walaupun ada virus corona, jamaah untuk sementara stop untuk pergi umroh, tetap aja ada yang umroh. Dan itu ada foto. Lah orang yang moto itu orang kerjaan. Ya, memang pas waktu itu dibersihkan dulu sementara, jangan beberapa menit, jangan umroh karena mau dibersihkan dulu. Habis dibersihkan boleh lagi. Atau yang difoto itu adalah bagian yang tidak dilewatin orang. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak percaya itu Ka'bah sepi. Lihatlah televisi, live sudah ada sekarang ini langsung, tidak ada satupun tidak ada waktu satupun ya, tidak ada orang yang tawaf, pasti ada orang tawaf di situ. Walaupun berkurang karena ada virus corona. Makanya kalau ingin tahu sholat malamnya, sholat tarawehnya Masjidil Haram dan Masjid Madinah, dilihat langsung televisi, tidak usah jauh-jauh ke sana. Ya, lihat televisi langsung. Oh, ternyata 2 rakaat. Maksudnya yang menekankan bahwa yang sholat 4 rakaat itu berbeda sendiri dengan mayoritas ulama dan mayoritas umat Islam di dunia. Walaupun kita tidak mengatakan itu enggak sah, tetapi kok beda sendiri gitu loh. Dapat dari mana itu 4 rakaat? Ya. Oh, ternyata dapatnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah SAW. Beliau menjawab, jangan ditanya tentang panjangnya dan bagusnya. Beliau itu sholat 4 kemudian 3. Loh, 4 itu tidak disebut 4 rakaat kemudian 4 rakaat sekali salam, tidak menyebut Aisyah. Maksudnya 4 rakaat 4-4-3 itu maksudnya 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, bukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tapi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat, kultum dulu, baru sholat witir. Kalau sekarang kultum, Pak, zaman dahulu nggak ada kultum taraweh. Di sini ada kultum nggak? Ada sebagian orang yang aneh juga. Mereka mengatakan, oh tidak ada itu kultum pada zaman Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh kultum taraweh itu. Ini kata sebagian orang. Nanti juga akan mengatakan nggak ada itu kajian malam Jumat kayak Masjid Al-Muqarrabin, nggak ada, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oh, pada zaman Nabi itu tidak ada namanya Masjid Al-Muqarrabin, tidak ada namanya Jatiwaringin Permai. Jadi aneh-aneh orang zaman sekarang itu. Jangankan kultum, taraweh aja tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Coba cari hadisnya. Sampai sakit perut juga nggak dapat. Hadisnya itu hanya berbunyi bahwasanya boleh itu sholat sendirian ya di masjid atau di rumah begitu malam hari. Kemudian para sahabat ngikutin dari belakang tanpa izin beliau. Jadi beliau nggak ngajak-ngajak. Malam pertama oke lah, malam kedua oke tambah banyak, malam ketiga tambah banyak, malam keempat beliau tidak sholat lagi sampai beliau meninggal dunia. Jadi kalau kepengen sholatnya seperti Rasulullah SAW cuma 3 malam doang, habis itu bubar. Ya itu kalau mengikuti Rasulullah makplek. Tapi ternyata sholat tarawih ini dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sekarang ya para ulama menyetujui apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, karena waktu itu beliau tidak sholat tarawih berjamaah di masjid, khawatir wahyu turun mewajibkan sholat tarawih.
kalau sholat tarawih diwajibkan umatnya keberatan, maka beliau menyetop tidak sholat tarawih dulu. Itu cara memahami fikih seperti itu. Jadi saya kembali kepada sholat witir tadi, bahwasanya sholat malam beliau itu 2 rakaat. Dalilnya banyak banget, diantaranya ini sholatul laili mathna mathna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jika salah satu di antara kalian itu khawatir keburu sholat subuh, keburu adzan subuh, karena waktunya sudah mepet jam 4 lebih 30 menit masih sholat, khawatir mau adzan, maka tutuplah dengan sholat witir 1 rakaat. Sholat raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Enaknya dia sholat 1 rakaat witir untuk menutup apa yang dia sholat sebelumnya. Jadi sholat witir sholat penutup, minimal 1 rakaat. Makanya kalau bapak-bapak sholat tahajud aja sampai kedengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru salam langsung sholat witir 1 rakaat. Atau lagi dengar sholawatan sebelum adzan itu, atau dengan imsak, barulah ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi sholat witir itu untuk menutup sholat-sholat sebelumnya dan cukup 1 rakaat minimal. Ya. Hadirin rahimakumullah, ini dalil daripada jumlah sholat witir. Paling banyak berapa tidak ada batasnya, tetapi beliau pernah sholat 13 rakaat, pernah sholat 9 rakaat, pernah sholat 7 rakaat. Kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili salasa asrata rakaatan. Beliau itu, kata istrinya beliau yang bercerita ini jujur nih, istrinya langsung lihat beliau itu kalau sholat malam 13 rakaat, Pak. Memang ada riwayat mengatakan 11 rakaat, tapi ada riwayat lain ya, itu 13 rakaat, dan ini dalam Sahih Muslim, jadi artinya sahih ya. Yusalli minal laili salasa asrata rakaatan yutiru min dzalika bi khamsin. Loh, ditutup dengan sholat witir 5 rakaat, berarti sholat tarawih, sholat malamnya 8 rakaat, 2, kemudian ditutup dengan sholat witir 5 rakaat. Jadi boleh sholat witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, tidak duduk untuk salam kecuali di akhirnya pada rakaat keempat. Ada sebagian orang melihatnya, sholat tarawihnya berapa, 10 ya, kemudian ditutup dengan sholat witir 3. Ada yang memahami seperti itu, tapi kalau dalam hadis ini menunjukkan sholat witirnya 5 rakaat. Memang beda tipis antara sholat witir dengan sholat tarawih. Berarti banyak pilihan untuk sholat witir ini. Di dalam riwayat lain disebutkan kana yusolli salasa asrata rakaatan bi rakaatil fajr. Ini ada riwayat lain mengatakan beliau sholat 13 rakaat, di dalamnya ada 2 rakaat fajar, maksudnya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini memang agak banyak pendapat mengatakan bahwa beliau sholat tetap 11 rakaat ya. Tetapi yang 2 rakaat itu sholat sebelum subuh. Nah, nanti akan kita temukan pendapat yang berikutnya yang aneh lagi, bahwa beliau itu sholat 13 rakaat tetapi 2 rakaatnya sholat pembuka. Jadi ada pendapat mengatakan sholat witir atau sholat tarawih itu, sholat tahajud itu dibuka dengan 2 rakaat pembukaan, pemanasan. Nah, dalam sepak bola juga ada pemanasan, Pak ya. Di dalam olahraga juga ada pemanasan, lari-lari dikit, jangan langsung. Berenang pun demikian,
Lah sholat pun ada pembukaan, bahkan puasa pun ada pembukaan. Sebelum puasa Ramadan itu disunahkan puasa Sya'ban. Bahkan ada yang mengatakan puasa Rajab, walaupun puasa Rajab itu tidak ada hadis khusus. Banyak pertanyaan tentang puasa Rajab, ya, sholat Rajab, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang buku namanya Tabyinul Ajab fi ma warada min syahrir Rajab. Apa artinya? Menjelaskan secara ajaib atau mengungkapkan keheranan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan bulan Rajab. Disebutkan dalam buku itu, kesimpulannya semua hadis yang berhubungan dengan bulan Rajab secara khusus itu dhaif, ya. Tetapi bukan berarti tidak boleh beramal sunnah pada bulan Rajab. Boleh beramal sunnah pada bulan Rajab, tetapi tidak dikhususkan. Artinya puasa tetap disunahkan, sholat malam tetap disunahkan, pengajian malam Jumat tetap disunahkan pada bulan Rajab. Tetapi tidak ada hadis khusus, barang siapa yang hadir pengajian pada malam Jumat kedua, kajiannya tentang fikih, tentang sholat sunat, dia akan pahala 1000. Nggak ada itu, Pak. Nah, yang kayak gini ini yang hadisnya dhaif. Masa ada sih barang siapa yang hadir pada malam Jumat kedua ikut pengajian dengan materi sholat sunat akan dijauhkan dari api neraka 1000 tahun. Ada nggak itu? Hadisnya dhaif. Rawahu Ahmad Zain maksudnya. Tetapi bukan berarti nggak boleh datang. Jadi kita datang ke pengajian ini menggunakan hadis lain, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa datang ke Masjid Al-Muqarrabin untuk menuntut ilmu tentang sholat sunat, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu hadisnya sahih. Nah, jadi bulan Rajab pun demikian, beramal pada bulan Rajab itu ada pahalanya, tapi secara umum. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan Muharram, bulan haram. Ini ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Antara Sya'ban dan Jumadil Tsaniyah itu dilarang untuk berperang, dilarang untuk berbuat jahat kepada orang lain karena bulan yang Allah haramkan di dalamnya. Berarti bulan mulia ini. Nah, kita dianjurkan untuk sholat sunnah, untuk puasa sunnah, untuk mengaji, untuk khatam Al-Quran, tapi tidak ada hadis khusus. Nah, itu yang penting, Pak. Termasuk puasa juga silahkan. Lah yang ada hadis khususnya itu bulan Sya'ban. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak puasa bulan Sya'ban, tetapi tidak penuh, Pak. Kenapa tidak penuh? Itu latihan untuk bulan Ramadan. Jadi muqaddimah sebelum masuk bulan Ramadan. Bahkan dimakruhkan kita puasa penuh pada bulan Sya'ban karena khawatir akan menyambung dengan Ramadan. Giliran Ramadan dia sudah kelaparan, dia sakit-sakitan. Kayak jamaah haji yang kalau haji jalan-jalan dulu beli piring, beli ceret kuning itu, padahal itu made in Indonesia, itu belinya di sana. Jalan-jalan terus, giliran haji dia sakit panas, dia masuk angin gara-gara kecapean jalan-jalan, akhirnya nggak jadi haji. Itu kayak gitu itu. Jangan sampai kita itu mendahulukan sunnah sebelum wajib. Maka daripada kita puasa bulan Sya'ban tapi Ramadannya kecapean, mendingan bulan Sya'bannya nggak puasa tapi bulan Ramadannya kencang. Sama dengan teman-teman yang iktikaf pada malam Lailatul Qadar, malam 27, dia nggak tidur malam. Giliran sholat subuh dia sujud nggak bangun. Itu terbalik-balik. Yang mendingan tidur pada malam itu tapi sholat subuhnya ya dia sadar dengan sesadar-sadarnya. Jadi jangan terbalik-balik para hadirin rahimakumullah. Lah puasa bulan Sya'ban itu pada dasarnya muqaddimah sebelum kita puasa bulan Ramadan, supaya latihan dulu. Lah ternyata muqaddimah pun ada ketika sholat malam, sholat 2 rakaat
pendek-pendek atau cepat, ringan, seperti sholat sunnah qoblal fajr, kemudian baru sholat tahajud lama. Ada yang mengatakan sholat 2 rakaat muqaddimah itu sebenarnya bukan muqaddimah, tetapi sholat ba'diyah isya. Nah, tadi kan ada sholat ba'diyah isya tadi kan. Habis itu sholat taraweh. Mari kita sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini panjang, yang muqaddimah tadi ternyata ba'diyah isya. Tetapi ada masjid, Pak. Saya diceritakan oleh jamaah, Ustaz, di tempat kami sebelum sholat tarawih itu sholat 2 rakaat dulu berjamaah. Nah, 2 rakaat, padahal Nabi Muhammad SAW tidak berjamaah. Itu juga termasuk masalah pada sebagian jamaah. Jadi mereka mempertanyakan keabsahan 2 rakaat sebelum sholat tarawih itu. Padahal ada hadisnya, cuma tadi banyak penafsiran. Jadi rahimahullah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Nah, kemudian di sini para hadirin rahimahullah ada hadis Ibnu Abbas yang panjang. Ya. Coba beliau mengatakan gini. Pernah saya sampaikan barangkali di sini, hadis Ibnu Abbas, beliau itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibnu Abbas dengan bapaknya Rasulullah itu adik kakak. Yang satu namanya Abbas bin Abdul Muthalib, yang satu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi sepupu. Lah Rasulullah itu menikah dengan Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas, mungkin dari ibunya. Oleh karena itu Ibnu Abbas ini berkunjung ke satu keluarga, satunya sepupu, satunya bibi. Jadi keluarganya semuanya itu, suami istri itu keluarganya semuanya. Itu kan jarang itu, Pak. Nah, beliau itu datang ke rumahnya Rasulullah SAW dan menginap di situ. Ini menunjukkan agar anak-anak kita sering-sering berkunjung kepada para ulama, kepada para tokoh. Kalau bisa nginep di situ untuk apa? Untuk melihat kelakuan atau perilaku sehari-hari, bagaimana ibadahnya, bagaimana membacanya, bagaimana baca Al-Qur'annya, bagaimana sholatnya dan seterusnya. Ibnu Abbas ini mengetahui bagaimana keseharian Rasulullah SAW, terutama pada malam hari ngapain saja. Nah, beliau kemudian tidak tidur pada malam hari itu atau tidur-tiduran sambil menunggu kapan bangunnya Rasulullah SAW. Ketika beliau bangun, Ibnu Abbas sudah menunggu-nunggu ikut bangun juga. Ketika beliau itu ke belakang, ikut ke belakang juga. Ketika beliau berwudu, ikut wudu juga seperti wudunya Rasulullah SAW. Inilah generasi zaman dahulu, generasi yang mengikuti para seniornya, para ustadznya, para ulamanya. Ya. Kemudian beliau bercerita, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Beliau pun ikut sholat 2 rakaat. Dalam riwayat lain, sholat 2 rakaat khafifataini. Khafifatan itu maksudnya sholat 2 rakaatnya cepat begitu untuk awal muqaddimah tadi. Kemudian sholat 2 rakaat panjang. Nanti kan saya sampaikan riwayat lain ya. Jadi dari sini dari Ibnu Abbas pun kelihatan bahwa beliau itu sholat malamnya 2 rakaat. Lah yang menarik pada hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat lain disebutkan saya kemudian berdiri di samping kiri beliau. Kemudian beliau memegang kepalaku dan memindahkannya ke sebelah kanan. Itu menunjukkan bahwa kalau sholatnya cuma 2 orang, makmumnya sebelah kanan persis. Saya ulangi ya Pak, makmumnya sebelah kanan persis. Masih banyak jamaah kalau menjadi makmum 1 orang, dia mundur ke belakang itu enggak salah, Pak. Atau mundur dikit tetap salah juga. Ya, maksudnya mundur dikit itu agak jauh. Ya, maunya ini imamnya, makmumnya di sini. Jangan takut sama imam itu. Samping aja. Seperti kalau kita duduk berdiri di shop itu, duduk nempel. Ada sebagian ulama mengatakan mundur dikit aja, jangan banyak-banyak. Kebanyakan saya lihat ya, umat Islam di Indonesia ini kalau jamaahnya cuma 1, imamnya 1, jamaahnya 1, itu begini Pak, dia di sini kayaknya takut sama imamnya.
Nah, maka harapan saya jamaah Masjid Al-Muqarrabin jangan gitulah, nggak usah takut sama imam, nempel aja di sampingnya, kakinya ditempelkan, walaupun boleh mundur dikit saja, hanya sejengkal, hanya setapak. Itu hadis Ibnu Abbas. Kemudian kalau jangan di kiri, ke kanan. Yang berikutnya itu menunjukkan bolehnya seorang yang sholat itu menggerakkan tangannya, meluruskan kesalahan orang yang sholat. Jadi gerakan itu ada dua, gerakan yang membatalkan dan gerakan yang tidak membatalkan. Gerakan di luar sholat, gerakan bukan urusan sholat, dan gerakan yang masuk urusan sholat, yaitu untuk masyarakat sholat. Kalau ada orang salah ya kita tegur dengan tangan. Saya sering sekali Pak, di masjid kami di komplek itu banyak anak-anak kecil itu Pak, kadang rame. Kalau di samping saya pegang. Ada yang main kartu tadi itu, main kartu. Jadi sholat itu rebutan kartu, saya pegang gitu. Tetap aja dia tetap main, tapi minimal ada yang takut gitu. Ada suatu ketika anak kecil lari-lari itu di depan, bukan di depan saya, di depan shop, di depan saya. Itu tidak ada satupun yang berani untuk menegur, minimal dipegang, tek, selesai. Habis itu lepaskan lagi, insya Allah nggak berani lagi lewat di situ. Itu minimal. Kalau bisa pegang gak lama, 5 menit gitu. Ya, kalau nangis ya lepas. Intinya boleh kita menegur anak kecil yang mengganggu orang sholat. Kalau dia teriak-teriak, pegang, jangan teriak-teriak. Karena ada suatu ketika saya sholat di suatu masjid, anak kecil teriak dari awal sampai akhir, teriak keras-keras, nggak ada satupun yang mengingatkan, itu salah juga. Dan ini Rasulullah SAW menarik Ibnu Abbas. Suatu ketika saya pernah ada anak kecil itu nggak, sopnya itu nggak rapet, dia menjauh pojok, tapi tangan saya masih bisa megang. Saya tarik, nggak mau nih. Malah megang tangannya, katanya sakit, mengadu bapaknya. Loh, saya tuh nariknya itu pelan aja. Tapi bagi anak kecil mungkin dianggap keras. Ya. Ada yang mau, setelah di samping saya, dia jauh lagi. Ya sudah, yang penting saya sudah mengingatkan dia supaya sopnya dirapatkan. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama di Arab Saudi, di Mesir itu biasa Pak. Kalau ada orang sopnya jauh, ditarik Pak. Ya, supaya apa? Supaya rapat. Ternyata ada contoh dari Rasulullah SAW menarik Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Ya, ini pelajaran kedua. Pelajaran berikutnya adalah sholat malam itu 2 rakaat. Ya, ini saya bacakan. Summa shalla raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini summa raka'ataini. Berapa itu? Kemudian beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 10. Ya. Summa autir, summa autara, summa ittaja hatta jal muadzin faqala fa shalla raka'ataini summa kharaja fa shalla subh. Ini yang ini aneh lagi, Pak. Setelah beliau itu sholat 11 rakaat, witirnya 1 rakaat, habis itu beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, kemudian baru keluar untuk sholat berjamaah. Artinya berarti tadi yang 2 rakaat dari 13 itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ini terjadi perbedaan para ulama. Ya, ini rahimakumullah. Tetapi dalam hadis Ummu Salamah itu istri beliau mengatakan, kana yusolli ba'dal witri rak'ataini khafifataini wa huwa jalisun. Nah, ini jelas ini hadisnya, bahwasanya Ummu Salamah cerita Rasulullah SAW itu habis sholat witir, Pak, sholat 2 rakaat lagi, tapi dalam keadaan duduk, mungkin capek. Jadi berarti ada pembukaan, ada penutupan. Walaupun ini khilafiyah, karena judul kita kan masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan sholat malam itu pembukanya 2 rakaat, penutupannya 2 rakaat setelah witir, itu 2 rakaat. Walaupun tadi ditafsirkan 2 rakaat itu 2 rakaat sebelum fajar. Tetapi di sini ada tambahan wa huwa jalisun.
beliau itu sholat sambil duduk, berarti boleh Pak? Boleh. Jadi sholat sunat itu boleh sambil duduk kalau capek, tetapi kalau sholat wajib nggak boleh. Nah, karena beliau sudah mulai lanjut usia, capek, maka sholatnya duduk. Cuma sholat duduk itu pahalanya setengah. Ya. Ini diriwayatkan juga selain Ummu Salamah adalah Aisyah, itu juga meriwayatkan 2 rakaat. Ya, setelah itu. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi sudah kita sampaikan tadi, ada yang apa namanya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan 9 rakaat, bahkan ada 13 rakaat. Ini saya singkat aja. Jadi sampai 13 rakaat beliau melakukan sholat witir. Hadisnya banyak banget Pak. Ya. Hadisnya banyak banget, karena terlalu banyak maka saya cukupkan hadis-hadis tentang sholat witir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Saya masuk kepada judul berikutnya, yaitu tentang membaca sholat witir. Apa yang dibaca pada sholat witir? Ya, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak, rakaataini, maaf. Rakaataini setelah witir itu beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu selain sholat witir, tapi sholat 2 rakaat tadi. Jadi rahimakumullah, jadi kita masih bicarakan tentang 2 rakaat setelah witir. Ini hadisnya sangat panjang banget, saya harus meringkasnya. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, nah ini ada hadis berikutnya mengatakan begini, la tutiru bisalatin tashabbau bil maghrib. Janganlah kalian witir 3 rakaat yang menyerupai maghrib. Berarti apa? Maksudnya tidak boleh sholat witir kemudian duduk pada rakaat kedua, kemudian berdiri lagi, kemudian duduk pada rakaat ketiga. Sholat maghrib beneran, itu nggak boleh. Kalau mau sholat witir 2 rakaat salam, berdiri lagi, salam lagi, jangan disambung. Kalau disambung itu ada larangan dalam hadis ini, walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya. Kemudian yang dibaca pada rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Kadang-kadang beliau menambahkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kadang-kadang. Maka imam nanti boleh nambah kadang-kadang karena memang ada dalilnya. Dan rahimakumullah. Ya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang doa kunut. Kunut apa, Pak? Kunut witir. Bukan kunut subuh. Di sini ada kunut subuh enggak? Rutin ya. Ya. Kunut di dalam Islam ada 3. Pertama, kunut witir. Ini sebagian besar ulama menganggap kunut witir ini sunnah. Pada bulan Ramadan, para ulama berbeda pendapat kapan memulai kunut witirnya. Sebagian ulama mengatakan 15 terakhir bulan Ramadan, sebagian mengatakan 10 terakhir bulan Ramadan. Enggak kunut witir pun enggak apa-apa karena ini sunnah. Tetapi beliau Rasulullah SAW itu melaksanakan ya, doa kunut witir. Jadi doa kunut witir ini diantaranya adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Ini kalau sendiri. Kalau jadi imam tidak boleh doa sendiri. Ya, enggak boleh doa sendiri, Pak. Harus doanya sama-sama.
Makanya diganti dengan Allahumma hdina fi man hadait. Doa kunut witir ini sebenarnya diajarkan kepada cucunya Hasan dan Husain. Jadi doa kunut witir ini itu diajarkan kepada cucunya Hasan Husain yang kemudian dipakai untuk doa kunut subuh. Aslinya itu doa kunut witir. Doanya seperti itu. Oleh karena itu kalau jadi imam diganti dengan Allahumma hdina fi man hadait. Coba kita perhatikan Pak, doa kunut witir ini atau kemudian dipakai untuk kunut subuh itu mengandung makna yang bagus. Pertama, Allahumma hdina fi man hadait, minta hidayah. Minta hidayah, bukan hanya minta hidayah bersama orang-orang yang dapat hidayah. Allahumma hdina fi man hadait, tunjukkan kepada kami hidayah atau berikan kami hidayah bersama orang-orang yang dapat hidayah. Dan sampai 5 poin nanti semuanya bersama. Itu menunjukkan bahwa kita itu nanti kalau masuk surga tidak sendirian. Dalam surat Az-Zumar disebutkan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu nanti digiring atau dibawa ke surga rombongan. Satu kloter nanti dipanggil rombongan jamaah Masjid Al-Muqarrabin. Masuk surga semuanya. Makanya tidak pernah sholat jamaah itu rombongannya rombongan mana nggak tahu. Kesulitan nanti nggak usah masuk surga, haji pun umroh pun harus pakai travel, pakai rombongan. Memang bisa umroh sendiri nggak bisa, harus rombongan. Semuanya pakai rombongan. Itu sudah sunatullah. Masuk neraka pun rombongan. Wasiqal ladzina kemudian di wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir pun dikirim ke neraka jahanam rombongan. Kemudian doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang nabi sekaligus raja. Istrinya 100 atau berapa itu Pak? Ya, Masya Allah. Dan masuk surga. Kita bukan nabi, enggak kaya, kemudian belum tentu masuk surga. Tapi Nabi Sulaiman itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau bisa mendengar semut bicara, beliau fatabassama dhahikan min qauliha. Beliau kemudian senyum karena bisa mendengar ucapan semut itu. Dalam surat An-Naml, dalam surat semut, ayatnya sekitar ayat berapa itu? 17 atau 19 ya. Faqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lihat itu Pak, Nabi Sulaiman itu tawadhu banget. Ya Allah, berilah kami rasa syukur kepada nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan saya untuk bisa beramal soleh, dan kemudian masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Walhiqni birahmatika fi ibadika sholihin. Jadi beliau itu kepingin meninggal dunia dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, tidak mau masuk surga sendiri ya. Itu Nabi Sulaiman dan surah An-Naml. Kemudian Nabi Yusuf pun demikian. Beliau seorang menteri besar, penguasa Mesir, tetapi cita-citanya cuma 2, mati dalam keadaan muslim dan dimasukkan bersama orang yang soleh. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Ya Allah, Engkau telah memberikan saya ilmu, telah memberikan saya kekuasaan, memberikan saya ilmu. Engkau adalah pencipta langit dan bumi, Engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat, maka matikan aku dalam keadaan muslim dan masukkan ke dalam golongan orang-orang yang
soleh. Cita-citanya seorang nabi dan seorang raja ini cuma dua, mati dalam keadaan muslim, yang kedua masukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Surat Yusuf ayat 110. Ya. Itu lagi makulah. Ya. Ini apa namanya? Doa orang-orang soleh masuk dalam rombongan. Jadi orang-orang soleh itu kepingin mati bersama-sama. Maka di sini doa kunut bagus banget. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kenapa habis hidayah menjadi afina? Afina itu apa sih? Berikan kami kesehatan. Ya. Jadi pertama hidayah, yang kedua kesehatan. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Sama dengan doa duduk di antara dua sujud. Kemudian wa tawallani fi man tawallait. Kalau dalam imamnya wa tawallana fi man tawallait, sama juga tawallana itu maksudnya lindungi kami bersama orang-orang yang kau lindungi. Jadi pertama hidayah, yang kedua adalah apa tadi? Hidayah, kesehatan, dan dapat perlindungan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa barik lana fi ma'tait, berkati semua yang kau beri di dunia ini. Jadi yang penting itu keberkahan. Uangnya diberkahin, ilmunya diberkahin, ya, jabatannya diberkahi, anaknya diberkahi. Itu wa barik lana fi ma'tait. Yang terakhir adalah wakina syarra ma qadait, tetapi sering ditambahin wakina birahmatika syarra ma qadait. Ya terang hatinya enggak ada, cuma kita nambah wakina syarra ma qadait, dan lindungi kami dari qadha yang jelek, dari takdir yang buruk. Jadi boleh kita Pak, ya sebagai penutup ini maksudnya kita itu sudah beramal baik, dapat hidayah, diberi kesehatan, diberi pelindungan, kemudian diberi berkah, harus husnul khatimah. Jangan sampai sudah 4 kita dapat kemudian su'ul khatimah. Kan ada itu seorang ulama zaman Bani Israel, jadi ulama besar, ternyata akhir hidupnya adalah su'ul khatimah. Kita enggak mau Pak, maka ditutup dengan wakina syarra ma qadait atau wakina birahmatika syarra ma qadait, kejelekan takdir di akhir hidup. Ada doa satu lagi Pak, bukan doa kunut tapi hampir sama dengan doa kunut ini. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, saya berlindung dari musibah yang menguras tenagaku, menguras pikiranku, menguras hartaku. Lagi sekarang banyak musibah. Ini doa ini kalau bisa dibaca Pak, supaya enggak kena musibah kita Pak. Ya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Satu, bala itu musibah yang besar. Allahumma inni, saya berlindung kepadamu dari musibah yang besar. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Darakis syaqa itu kesengsaraan di awal hidup, cacat karena musibah, jatuh miskin, sakit terus menerus, itu dari kisyaqa. Wasu'il qadha, sama tadi, dan kejelekan takdir. Jadi takdir itu ada dua, takdir buruk dan takdir baik. Kita minta qadha, ya Allah berikan kami takdir yang baik, hindari dari takdir yang buruk. Min su'il qadha, yang keempat wasyamatatil a'da, hindari kami dari musuh dari luar, musuh-musuh Islam. Jadi 4 saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Bolehlah imam kalau doa tambah itu, karena saya enggak dengar itu di sini pakai doa itu. Nah, ini mudah-mudahan besok lagi kalau mau doa tambah itu 1. Baguslah itu biar jamaah hafal. Ya, itu insyaallah ya. Jadi doa dihindarkan dari qadha dan takdir yang buruk. Apa bedanya qadha dan takdir? Beriman kepada qadha dan takdir. Apa bedanya ibu-ibu, bapak-bapak?
Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan takdir. Bedanya apa? Qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Kalau qada itu ketentuan yang ditentukan Allah tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir yang ditulis atau ketentuan Allah terhadap semua makhluk termasuk kita tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tulisan. Jadi iman kepada takdir itu iman kepada tulisan. Allah itu menulis segala sesuatu yang mau terjadi ditulis dulu. Rencana. Kalau sekarang itu kita punya program. Jadi Allah itu punya program untuk seluruh makhluk ini. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Lah kita berapa tahun? Ya, mungkin setelah adanya bumi, mungkin kita 3.000 tahunan setelah adanya bumi. Oleh karena itu pada hadis rahimakumullah itu tersebut di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun musibah yang menimpa bumi ini termasuk virus corona itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Pada tahun 2022 tahun 2020 akan terjadi banjir bandang yang menenggelamkan kota Jabodetabek, kecuali Jatiwaringin Permai enggak banjir ya? Banjir enggak? Ya, pada bulan Februari ada banjir kedua, sebagian saja yang kena. Ya, pada bulan Maret ini banyak virus corona menyebar kemana-mana. Sampai sekarang ada 27 kasus ya virus corona yang di Indonesia. Tapi alhamdulillah Indonesia masih kecil ya kasus virusnya dibanding dengan negara-negara lain. Saya lihat itu dalam daftar sampai 2.000 sekian ribu, masya Allah. Ya. Negara-negara barat rata-rata, bahkan negara-negara yang pergaulan bebas di situ, ya banyak ya orang-orang yang menyeleweng dari syariat, bergaul bebas, berzina bebas, itu ternyata banyak terkena virus itu. Alhamdulillah untuk negara-negara Muslim yang taat itu sedikit yang kena virus, alhamdulillah. Nah, dia rahimakumullah. Jadi itu namanya apapun yang menimpa di bumi dan menimpa diri kalian itu ternyata sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz dan hal itu mudah bagi Allah. Apa manfaatnya? Ayat berikutnya 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian jangan sedih dengan yang luput dari kalian dan jangan bangga dengan apa yang kalian dapat. Itu makna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamati ta. Itu namanya qada, tulisan. Adapun qadar takdir itu artinya kejadian yang sesuai dengan qada. Jadi qada itu teorinya, qadar itu prakteknya. Qada itu rencana, qadar itu pelaksanaan. Lah pelaksanaannya itu tidak pernah meleset daripada rencana. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan hendak merencanakan plan A, ternyata enggak terwujud karena banyak kendala. Kalau Allah enggak. Kalau sudah diniatkan, kalau sudah ditetapkan pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata-kata kun fayakun pasti. Itu makna daripada wakina syarra ma qadait. Jadi doa kunut yang 5 ini luar biasa. Kemudian ditambahin innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ditambah ada yang mengatakan la manjaminka illa ilaik. Apa artinya innaka taqdi wa la yuqda 'alaik? Sesungguhnya engkau itu satu-satunya yang memberikan keputusan dan tidak ada yang memutuskan untuk Allah. Kemudian yang kedua, innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang engkau tolong. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak ada orang yang bahagia kalau memusuhi engkau ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala, engkau maha berkah
dan Engkau Maha tinggi. Itu makna doa kunut. Kunut witir. Sekarang pertanyaannya, kunut witir itu kapan? Ya, kunut witir itu dilakukan setelah akhir sholat witir, namanya kunut witir. Dilakukan setelah sholat witir sebelum rukuk. Ada yang mengatakan doanya setelah rukuk, tapi yang masyhur adalah setelah rukuk. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini ada tambahan. Ya. Sebelum salam, tadi saya bicara apa? Kunut witir ya. Nah, nanti ada namanya kunut subuh, nggak usah kita bahas. Yang terakhir kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut untuk orang-orang Muslim yang dibantai, kayak di India. Sebenarnya kita disunahkan untuk membahas kunut nazilah, membaca kunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Ya, mendoakan saudara-saudara kita yang dibantai di India, di Myanmar, di beberapa wilayah yang umat Islam minoritas. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika 70 hafidhul Quran diutus untuk berdakwah di pedalaman, ternyata dikhianatin orang yang mengundang. Jadi beliau itu mohon permohonan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang butuh pencerahan dari para dai. Diutus 70 orang. Yang ngundang ini kemudian membawa 70 orang itu ke suatu tempat, itu dibantai. Astagfirullahaladzim. Sedih nggak kita, Pak? Kalau utusan kita dibantai di tengah jalan, kita sedih kan? Namanya berkhianat. Maka semenjak itu beliau berdoa, mendoakan kehancuran suku-suku yang berkhianat itu selama 1 bulan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, doa terus, doa, mendoakan mereka, hancurkan mereka, ya Allah hancurkan mereka terus, sebulan sudah. Ini namanya kunut nazilah. Walaupun sholat duhur doanya keras kayak sholat Jumat itu, walaupun asar doanya keras, walaupun maghrib doanya keras, walaupun isya doanya keras terus selama sebulan. Namanya kunut nazilah. Beda ya Pak ya, kunut nazilah dengan sholat witir Pak ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas kunut nazilah secara lebih luas, ada doa di akhir witir. Ini penting Pak. Ini ilmu baru. Bagi saya juga ini baru walaupun sudah lama. Ceritanya begini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bangun tidur. Sampingnya ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, mana ini Rasulullah ini? Mana suamiku? Enggak ada. Waktu itu tidak ada lampu. Di tempat tidurnya kosong, Pak. Ini kemana suamiku ini? Artinya suaminya itu lebih dulu bangun daripada istrinya. Dan yang kedua, beliau itu tidak maksa istrinya bangun. Walaupun ada hadis, barang siapa yang bangun tidur kemudian mencipratin pasangannya dengan air, kemudian sholat berdua, maka dianggap orang-orang yang dzakirinallaha katsiran wa dzakirah, termasuk kelompok orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ada mencipratin air ke pasangannya. Itu kalau nggak marah, Pak. Mana dalilnya? Rasulullah SAW itu membiarkan Aisyah tidur. Mungkin beliau itu khusnudzon. Ini Aisyah ini baru masak, baru beres-beres rumah, baru nyuci, ya kan, baru nyetrika. Udahlah istirahat dulu, biar beliau sholat sendirian. Begitu juga seorang istri jika bangun lihat suaminya kok tidur, biarin suaminya capek pulang kerja lembur, biarkan tidur, jangan dipaksa. Ayo bangun, mana nanti mana marah suaminya. Bukannya sunnah malah dosa. Itu Pak, ini fikih ini. Jadi beliau membiarkan Aisyah sendiri, maka Aisyah nyari mana ini. Dia turun dari tempat tidur, kemudian meraba-raba, ketemulah kaki Rasulullah SAW lagi sujud. Beliau memegang 2 kaki. Nah, ini menarik di sini Pak. Dari sini sebagian kecil ulama mengatakan, oh, cara sujudnya itu kakinya ditempel preng. Cara sujud itu kakinya ditempel. Bisa dipahami, Pak? Ini kaki Bapak sebelah kanan. Ini kaki Bapak sebelah kiri, gitu Pak ya.
Kalau sujud ditempel plank gitu, nempel antara kaki kanan dan kaki kiri. Mana dalilnya? Ini katanya. Karena Aisyah megang dua kaki breng gitu. Itu Pak ya, sebagian ulama. Tetapi dibantah ini oleh sebagian besar ulama. Hadis itu tidak menunjukkan kakinya nempel. Karena bisa saja beliau memegang dua kaki. Yang sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri, yang sebelah kanan dipegang dengan tangan kanan, kan nggak nempel. Karena tidak ada keterangannya Pak. Kemudian ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa laki-laki itu sholat itu jangan menempel tangannya, jangan menempel ke perut, tangannya jangan menempel ke lantai, kakinya jangan begini. Kalau berdiri gimana sholat itu Pak? Kalau berdiri kakinya renggang kan? Nggak ada perintah kalau berdiri kakinya nempel, gimana bisa jatuh itu? Renggang sesuai dengan tubuhnya. Ya kalau tubuhnya gemuk, renggangannya harus sesuai dengan tubuhnya. Tubuhnya besar, tubuhnya kecil, ya renggangan kakinya sesuai dengan tubuhnya. Sekarang terbalik Pak, yang badannya kurus, kakinya renggangnya lebar banget. Yang badannya gede, malah kakinya merapat, kasihan lah. Jadi dia harus nempel ke kaki yang gemuk itu, karena kaki orang yang besar ini malah rapat. Mestinya kan sesuaikan berdiri Anda dengan tubuh Anda, sehingga sampingnya tidak repot untuk nempelkan kakinya. Pada dasarnya begitulah sholat itu. Jadi beliau itu duduk begini, berdiri gini, rukuknya juga begini, sujudnya juga begini, nanti tumpah ini. Jadi berdiri, rukuk, sujud, yang nggak usah dirubah-rubah, kakinya begitu terus. Itu yang lebih sahih ya. Maka sujud pun tetap renggang sebagaimana kita berdiri. Adapun hadis ini tidak menunjukkan. Nah itu memang khilafiyah. Sebagian teman atau sebagian ulama merapatkan kakinya, ya silakan aja ya, tetapi hadis ini tidak menunjukkan. Kemudian ketika memegang kaki beliau itu ada suara lirih dari Rasulullah SAW. Doanya apa? Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika la uhsi sana wa a'udzu bika minka la uhsi sanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini adalah doa witir. Ternyata doa witir akhir sujud sebelum salam. Kapan doanya? Ketika sujud, karena dibaca beliau ketika sujud. Walaupun tidak disebut itu pas apa, tapi ulama menyebutkan itu doa witir di akhir. Nah, boleh juga dibaca pada sholat tahajud atau sholat taraweh. Tapi sebanyak ulama mengatakan itu witir. Baik. Jadi ada doa baru Pak ya, bisa dipraktekkan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa min uqubatika wa bi mu'afatika min uqubatika. Artinya apa? Ya Allah, saya berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Saya berlindung kepada keselamatanmu dari sanksimu, dan saya berlindung kepadamu darimu. Jadi rahimakumullah, saya berlindung kepadamu darimu itu gimana maksudnya? Lah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau tidur doanya apa Pak? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fatu amri ilaika wajjahtu wajhi ilaika walja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Siapa yang hafal di sini? Tolong nanti jamaah latihan doa sebelum tidur yang enggak panjang. Jangan hanya baca bismikallahumma ahya wa amut sejak TK sampai sekarang, enggak nambah-nambah ilmunya. Itu doa Pak. Kalau bapak dan ibu doa kemudian enggak bangun selamanya, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka dipraktikkan doa ini, nanti di share ke grup, dihafal.
Yang ingin saya sampaikan di situ adalah la malja'a wala manjamin ka ilaika, tidak ada tempat berlindung dari murkamu kecuali kepadamu. Jadi kalau kita kena gempa, kena virus, kena banjir, itu tidak ada perlindungan kecuali kepada Allah. Itu dari Allah, maka kita berlindung kepada Allah. Kayak anak kecil kalau ditakut-takutin oleh ibunya, dia nggak lari kemana, tapi dia malah kembali kepada ibunya. Dibentak gitu, malah dia minta gendong ibunya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, walillahil matalul a'la. Kalau Allah murka sama kita, jangan minta perlindungan kecuali kepada Allah. Jadi ridha Allah itu untuk menjaga dari murkanya. Keselamatan Allah itu untuk berlindung dari sanksinya. Wa a'udzubika minka. Itu makna daripada doa sebelum salam ketika sujud waktu witir. Baik, yang terakhir, ketika salam dari witir bacalah subhanal malikil quddus 3 kali. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ini yang tersebut dalam hadis ya, subhunhun quddus, mungkin dalam riwayat lain. Saya kira sampai sini dulu, dianggap sholat witir telah selesai. Mudah-mudahan dilanjutkan pada sholat-sholat sunat yang lainnya. Masih ada waktu 10 menit atau 7 menit untuk tanya jawab, insya Allah.